Kemarin banyak banget ya yang bertanya kepada saya tuh bagaimana cara untuk pengembalian barang atau pengembalian dana di Tokopedia ya. Jadi terus terang ya dalam beberapa bulan ini saya juga sebagai tim ekspedisi agak sibuk ya untuk mengirim paket ke sana kemari sehingga nggak bisa ngasih tutorial ya bagaimana caranya untuk melakukan refund dana ya di aplikasi Tokopedia. Nah, di sini saya akan mencoba membantu ya dengan menonton video dari salah satu YouTuber terkenal ya. Jadi kita akan coba melihat bareng-bareng ya cara pengembalian dana di Tokopedia ya. Kita coba. Mana sih cara pengajuan pengembalian barang dan dana yang benar supaya uang kita segera kembali? Yuk simak di tutorial berikut ini. Oke, pertama kita buka dulu aplikasi TikTok kita. Kemudian kita klik di bagian pesanan shop Tokopedia ini. Nanti kita akan dibawa masuk ke halaman pusat pesanan seperti ini ya. Di sini teman-teman klik di bagian pesanan. Jadi untuk yang Anda puas dengan pesanan ini jangan sampai diklik dulu ya. Selanjutnya kita klik di bagian paket Anda diterima ini. Kemudian di sini teman-teman klik di bagian minta pengembalian dana. Jadi teman-teman di sini kan banyak juga ya untuk pengembalian barang itu kan ada bermacam-macam ya. Ada pengembalian barang, ada yang namanya pengembalian dana ya. Pengembalian barang ini dibagi dua ya. Ada pengembalian barang yang sebelum dibayar atau retur, atau ada yang pengembalian barang tetapi tidak sesuai dengan pesanan terus sehingga kita itu pengen menukar kembali barang yang sudah terkirim ya. Nah, yang kedua ada namanya pengembalian dana. Nah, pengembalian dana ini juga dibagi dua. Ada yang namanya pengembalian dana karena barang hilang. Jadi di aplikasi itu keterangannya sudah diterima, tetapi paketnya belum diterima ya. Seperti itu pengembalian dana kalau hilang. Nah, yang di sini ada pengembalian dana karena barang itu nggak sesuai dengan pesanan ya. Next. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa masalah yang terjadi pada barang Anda? Di sini teman-teman pilih aja sesuai dengan permasalahan kalian masing-masing ya. Misalnya paket sudah diterima tetapi isinya tidak lengkap, tidak perlu lagi, produk tidak sesuai deskripsi, kemasan atau produk rusak, produk cacat atau tidak berfungsi, produk yang dikirim salah dan diduga produk palsu. Nah, di sini aku pilih produk yang dikirim salah karena produknya itu tidak sesuai dengan yang diposting ya. Jadi di sini aku pilih yang ini, kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian di sini teman-teman wajib mengunggah gambar atau video. Oke, ini untuk resi dan untuk resi. Jadi resi itu adalah nomor pelacakan itu. Kalau di GNT Express itu terdiri dari 10 angka ya. Nah, resi itu seperti ini namanya. Diawali dengan huruf JX seperti ini. JX terus dikasih nomor ya. Nomornya ini 10 angka. Itu resi namanya. Jadi beda dengan nomor pesanan, kalau resi itu 10 angka. Dan juga gambar produknya sudah aku upload. Kemudian kita tambahkan pesan, ini wajib diisi, misalnya kayak gini. Motif yang dikirim tidak sesuai dengan produk yang di-upload. Jika sudah kita isi semuanya, selanjutnya kita klik lanjutkan. Kemudian di bagian pilih metode retur, di sini ada pickup. Untuk yang metode retur pickup ini, ongkir ditanggung oleh TikTok Shop. Jadi kita nggak perlu bayar ongkir. Dan jika kita pilih metode ini, nanti kurir itu akan datang ke rumah kita menjemput paket kita. Kemudian yang kedua ada metode retur antar. Jadi nanti kita mengantar sendiri paketnya ke ekspedisi. Untuk pilihan ekspedisinya ada dua, yaitu JNT Express dan juga JNE Express. Jadi pilih aja yang terdekat dengan alamat rumah kalian. Untuk metode retur yang antar dan juga pickup ini nanti kita mendapatkan resi otomatis. Nah, nanti ketika teman-teman klik yang namanya retur barang, nanti ada yang namanya resi otomatis. Tapi ingat, nggak semuanya itu ada resi otomatis. Kadang ada juga yang nemuin di lapangan itu ada yang nggak ada resinya. Terus apa? Dan itu nggak bisa di pick up. Dan mau nggak mau teman itu harus mengantarkannya ke ekspedisi terdekat ya. Jadi itu kelemahan yang sekarang itu, resinya ada yang keluar dan ada juga yang nggak keluar resinya. Kalau nggak keluar itu teman-teman harus mengantarkan sendiri ke ekspedisi terdekat. Jadi ya kalau nggak teman-teman menghubungi kurir yang biasa sering ngirim paket tersebut ke tempat tersebut ya.
Jadi nanti kita mendapatkan nomor resi gitu, kemudian kita tulis di atas paketnya. Dan nomor resi tersebut jika diinput oleh pihak ekspedisi nanti akan otomatis muncul alamat tokonya. Jadi kita tidak perlu menuliskan alamatnya. Sedangkan kalau kita memilih yang atur sendiri, itu kita yang membayar biaya ongkir. Jadi jika kita pilih atur sendiri nanti akan muncul alamat pengembalian dan kita harus menuliskan untuk nama penerima dan juga alamat tokonya. Kemudian kita antarkan paketnya ke ekspedisi. Nah, nanti kan dari ekspedisi memberi kita resi ya teman-teman. Jadi resinya itu yang kita unggah di bagian ajukan pengembalian ini. Ya, jadi ada juga yang atur sendiri. Kalau atur sendiri kita bebas mau ekspedisi mana aja ya, tetapi ongkirnya kita sendiri yang akan menanggung ya. Kalau untuk dari Tangerang ke Tangerang itu 8.000 kurang lebih ongkirnya. Kalau untuk Jabodetabek itu 9.000. Kalau untuk luar pulau itu biasanya sampai 12.000, 15.000 sampai 24.000 ya. Jadi kita sendiri yang menanggung. Tapi kalau harga paket itu 100.000 sampai 200.000 mendingan teman-teman antar sendiri ke ekspedisinya dengan membayar ongkir. Kalau di pick up itu takutnya, apalagi zaman sekarang kan lagi sistemnya lebaran, jadi takut nggak di pick up sama kurir karena si kurir tersebut lagi dalam pengiriman paket karena lagi membeludak paket tersebut ya, jadi nggak terpick up seperti itu. Apalagi kayak tadi kasusnya nomor pesanannya tidak keluar atau nomor resinya tidak keluar, itu lebih sulit lagi. Untuk metode returnya di bagian pickup dan antar itu aktif, aku pilih aja yang antar. Kemudian untuk metode pengembalian uang, di sini pilihannya hanya saldo. Jadi nanti setelah di ACC, uang kita itu akan balik di saldo TikTok Shop. Oke, jika sudah kita isi semuanya seperti ini, selanjutnya kita klik ajukan. Nah, ini ada pemberitahuan setelah permintaan Anda disetujui bahwa barang ke lokasi drop off atau ekspedisi dalam 10 hari atau permintaan pengembalian barang akan dibatalkan. Di sini teman-teman klik aja mengerti. Nah, ini seharusnya setelah kita klik ajukan, seharusnya kita itu mendapatkan resi teman-teman. Tapi nggak tahu ini sistem TikTok itu gimana, tiba-tiba aja pengembalian dana itu sudah disetujui. Oke, jadi ketika teman-teman mengklik untuk pengembalian dana itu nanti akan muncul resi. Nah, kasus yang ini itu biasanya itu ditandai sama Tokopedia, itu toko tersebut tidak aktif dalam beberapa hari, sehingga ketika pengembalian barang itu langsung otomatis masuk ke akun. Karena begini, karena ketika kita membayar paket COD itu uangnya itu langsung ke pihak Tokopedia, nggak ke si sellernya. Jadi selama beberapa jam itu uangnya itu masih tertahan di Tokopedia. Jadi ketika ada pengembalian barang atau pengembalian dana itu uangnya langsung dari pihak Tokopedia dikirim ke kita. Jadi si sellernya tidak tahu menau ya. Jadi masih dalam pihak ketiga seperti itu. Jadi yang kasus yang ini itu memang si sellernya mungkin udah nggak aktif beberapa hari ya, jadi sehingga itu diambil alih sama Tokopedia. Seperti itu sih biasanya kejadiannya. Tapi untuk normalnya ketika kita menekan tombol pengembalian barang itu nanti akan keluar resi baru. Nah, resi baru ini yang nanti akan di pick up sama kurir JNT ya, kalau menggunakan sistem pick up gratis seperti itu. Nanti baru paket tersebut diambil oleh pihak JNT untuk di pick up. Dan saat aku cek uangnya itu sudah masuk ke saldo TikTok tanpa adanya pengembalian barang. Untuk mengecek saldonya gimana? Caranya teman-teman klik aja di bagian detail pengembalian dana ini, teman-teman klik saldo atau klik lihat total saldo. Kemudian teman-teman atur untuk PIN pembayaran. Nah, ini uang pengembalian sebesar 36.904 ini sudah masuk di saldo refund ya, TikTok Shop. Itu ya, jadi untuk pengembalian dana sebenarnya simpel ya, gampang banget gitu ya. Jadi nanti dari saldo TikTok itu nanti bisa kita transfer ke nomor rekening kita ya, seperti itu. Jadi ketika kita pengembalian barang nanti akan keluar resi baru, dan resi baru itu nanti akan dikirim, dan setelah paketnya atau barang yang diterima si seller, bahkan nanti barulah pengembalian barang itu berhasil. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin cukup sekian ya. Jadi saya akui bagus ini
kita juga terima kasih ya untuk tutorial cara pemainannya. Oke, terima kasih.